Jadi berganti-gantian sip-sipan, malaikat pagi turun, malaikat malam naik, malaikat malam turun, malaikat pagi naik, begitu seterusnya. Setiap turun, yang turun itu 70.000 malaikat. Mereka pertama titik kumpulnya adalah di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang baru tahu dan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه ومدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. قال العشرون الآية الحارثة لأن آية الكرسي حارسة لقارئها دائما. Para sahabat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali tata niat ngaji pasaran semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya daripada menghidupkan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Al-Ishruna yang ke-20 Al-Ayatul Harisatu. Nama lain daripada ayat kursi adalah Al-Ayatul Harisah. Ayatul Harisah artinya adalah ayat penjagaan. Al-Ayatul Harisah ayat penjagaan. Kenapa disebut dengan ayat penjagaan? Lianna ayatul kursi. Lianna ayatul kursi karena sesungguhnya ayat kursi harisatun adalah ayat yang menjaga. Menjaga kepada siapa? Liqari'iha, kepada yang membacanya. Daiman, selama-lamanya. Orang yang senantiasa membaca ayat kursi, maka ayat kursi itu nanti akan menjaganya. Qala, telah berkata siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, fahadihi, adapun ayat kursi ini adalah ayatun ayat. Fahadihi, adapun ayat kursi ini adalah ayatun ayat. Anzala, yang telah menurunkan akan ayat ini siapa? Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah tawabaha, akan pahala daripada ayat kursi liqari'iha, bagi si pembacanya. Allah jadikan pahala dari orang yang membaca ayat kursi ini, di mana ajilan di dunia, wa ajilan, dan nanti di akhirat. Ajilan pakai ain, ini dunia. Wa ajilan pakai hamzah, ini akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi orang yang membaca ayat kursi, baik di dunia maupun di akhirat. Fa'amma fil ajili, adapun pahala yang akan diberikan Allah di dunia. Fa'amma fil ajili, adapun pahala yang akan Allah berikan di dunia kepada orang yang membaca ayat kursi, fahiyya, yaitu harisatun, dalam bentuk penjagaan. Harisatun, dalam bentuk penjagaan. Jadi orang yang baca ayat kursi sesungguhnya dia ditamengi nama Allah, dipagari nama Allah. Pagernya pagar gaib. Pagar apaan? Pagar ayat kursi. Fahiyya, adapun orang yang membaca ayat kursi di dunia,
akan diberikan pahala oleh Allah dalam bentuk apa? Harisatun, penjagaan. Liman bagi orang qara'a yang membaca siapa man akan ayat kursi fi jami'il awqati, di setiap waktu-waktunya, fi jami'il awqati, di seluruh waktu-waktunya. Tentunya ayat kursi ini akan bisa menjadi penjagaan bagi orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya untuk selalu membaca ayat kursi dalam setiap keadaan dan kondisi. Wa tarkul ajili, adapun meninggalkan ganjaran di akhirat. Wa tarkul ajili, adapun meninggalkan ganjaran pahala di akhirat. Lil ilmi, bagi orang yang mengetahui, bihi, akan ajal. Intaha, selesailah ungkapan daripada apa yang disampaikan di dalam keterangan ini. Watarkul ajili, maksudnya watarkul ajili, meninggalkan ganjaran pahala di akhirat. Bagaimana? Ini nanti akan ditunda sama Allah dalam bentuk pahala. Orang yang membaca ayat kursi akan mendapatkan dua keistimewaan, akan mendapatkan dua hadiah. Hadiah yang diberikan di dunia dan hadiah yang diberikan di akhirat. Hadiah yang diberikan dunia dalam bentuk apa? Penjagaan. Hadiah yang diberikan di akhirat nanti dalam bentuk apa? Ganjaran pahala. Lil ilmi bihi, sesuatu itu adalah sudah diketahui dan dimaklumi adanya. Wa an Abdurrahman bin Auf, hadis yang diceritakan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, radhiya, semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Abdurrahman bin Auf, annahu, bahwasanya Abdurrahman bin Auf, karena ada siapa Abdurrahman bin Auf, idza dakhala, apabila Abdurrahman bin Auf masuk baitahu, ke rumahnya, qara'a, maka membaca siapa Abdurrahman bin Auf ayat al-kursi, akan ayat kursi. Ada satu riwayat bersumber dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau setiap kali masuk ke dalam rumahnya tak pernah lupa untuk membaca ayat kursi. Fi zawaya baitihi, di setiap pojokan-pojokan rumahnya, al-arba'i, yang 4. Jadi begitu beliau dari mana-mana, pergi dari mana-mana, kemudian pulang, nggak lupa tuh sebelum masuk baca di 4 pojokan rumahnya ayat kursi. Di setiap pojokan dibaca sekali ayat kursi, pindah ke pojokan yang lain, pindah lagi ke pojokan yang lain, pindah lagi ke pojokan yang lain. 4 pancar bahasanya ya, dibaca tuh ayat kursi di setiap pojokan. Begitu juga bapak-bapak, abang-abang semuanya kalau bangun rumah, kalau bisa tuh ya pondasinya, batak pondasinya dibacakan dulu ayat kursi 4 penjuru. Fi zawaya baitihi al-arba, di setiap pojokan rumahnya yang 4. Fakana, maka ada siapa Abdurrahman bin Auf, ada itu yaltamisu, mencari siapa Abdurrahman bin Auf, bidzalika, dengan bacaan ayat kursi itu, antakuna, adanya membaca ayat kursi itu, lahu, bagi Abdurrahman bin Auf, apa? Harisatun, sebagai penjagaan. Dengan satu harapan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sebelum beliau masuk ke dalam rumahnya, kemudian membaca 4 kali ayat kursi di setiap 4 sudut. Di setiap sudut ya, yang ada 4 itu tujuannya untuk bisa menjadi penjagaan. Wa antanfiya, dan dibuang, wa antanfiya, dan diusir, anhu, daripada Abdurrahman bin Auf, apa? Asyaitanu, syaitan. Harapannya mudah-mudahan dengan membaca ayat kursi di 4 penjuru itu akan bisa menjadi pagar gaib. Wa antanfiya, dan dibuang, diusir, anhu, daripadanya, siapa? Asyaitanu, syaitan. Kalaupun ada syaitan yang ngikutin, pada saat Abdurrahman pergi kemana-mana kemudian ikut ke rumah dengan membacakan ayat kursi, maka syaitan itu akan kabur. Min zawaya baitihi, daripada setiap pojokan-pojokan rumahnya. Kita nggak tahu, bisa jadi rumah kita jadi tempat bersarangnya mereka. Ketika kita bacakan ayat kursi, maka secara otomatis mereka akan pergi dari rumah kita. Dan demikianlah keterangan kitab tafsirul kursi yang ada di dalam kitab tafsirul kursi. Qala, telah berkata siapa? Asy-Syekhul Buni, Asy-Syekhul qaddasa atau quddisa sirruhu, bisa quddisa sirruhu, bisa qaddasa sirruhu. Kalau qaddasa sirruhu berarti fa'ilnya Allah, kalau quddisa berarti sirruhunya ini menjadi naibul fa'il. Tergantung bagaimana cara kita membacanya dan kita bisa memberikan alasan dari apa yang kita baca. Qaddasa, telah mensucikan, qaddasa, semoga mensucikan siapa Allahu, Allah, sirruhu, akan rahasianya daripada Syekh Al-Buni. Apa kata Syekh Al-Buni?
Man qara'a ayatul kursi inda khurujihi min manzilihi, man adapun orang qara'a yang membaca siapa man ayatul kursi akan ayat kursi inda khurujihi tatkala keluarnya orang itu min manzilihi dari rumahnya, min manzilihi dari rumahnya, qudiyat maka dipenuhi apa hajatuh akan hajat-hajatnya orang tersebut. Ini kata Syekh Al-Buni, siapa orang yang dia mau keluar dari rumahnya, entah dia mau kerja, entah dia mau usaha, entah dia mau silaturahim, kemudian dia baca tuh ayat kursi, maka akan dipenuhi segala hajat-hajatnya. Enggak cuma hajat-hajatnya yang dipenuhi, wa ghufirat dan diampuni apa dunubuhu akan dosa-dosanya, wa ghufirat dan diampuni apa dunubuhu akan dosa-dosanya, wa dhuhibat dan akan dilempar, akan dibuang, wa dhuhibat dan akan dibuang siapa syayatinuhu setan-setannya si orang itu, siapa syayatinuhu setan-setannya yang ada di dalam diri orang itu, wa wakkala dan mewakilkan siapa Allah Ta'ala bihi dengan orang itu malaikatan yaitu malaikat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memerintahkan kepada malaikat. Ngapain tuh malaikat? Yahrusunahu menjaga siapa malaikat akan orang yang baca ayat kursi sebelum dia keluar rumahnya. Menjaga dari apa? Min kulli afatin, dari segala mara bahaya, wa ahadin dan menjaga dari segala macam penyakit, wa jinnin dan menjaga dari segala gangguan jin, wa insin dan menjaga daripada kejahatan manusia. Disebutkan oleh Syekh Al-Buni, siapa orang yang keluar rumah dia kemudian membaca ayat kursi, maka kalau dia punya hajat, hajat-hajatnya akan ditunaikan oleh Allah. Kalau dia punya dosa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kalau di dalam dirinya ada gangguan setan, maka gangguan setan itu akan dihilangkan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk menjaganya. Menjaga dari apa? Dari segala mara bahaya, menjaganya dari segala macam bentuk penyakit-penyakit corona, menjaganya dari gangguan jin, dan menjaganya daripada kejahatan-kejahatan manusia. Enggak perlu pakai masker dah kalau begini mah. Udah begitu keluar rumah baca ayat kursi. Maskernya mana? Masker saya ayat kursi. Mana dia? Kagak kelihatan. Waman dan barang siapa? Wa min kulli ma yukhafu. Wa min kulli ma yukhafu dan dari segala apa-apa yukhafu yang dikhawatirkan. Dan Allah juga akan menjaga dia dari segala apa yang dikhawatirkannya. Wa yuhdaru dan Allah juga akan menjaga dia dari segala apa yang dia takutinya. Itu bisa antum baca ya khawfu wa yahdar, atau antum bisa yukhafu wa yuhdaru. Wa min kulli ma yakhafu wa yahdharu yang pertama, atau kita baca wa min kulli ma yukhafu wa yuhdaru. Wa min kulli ma dari segala perkara yukhafu yang ditakutin atau yang dikhawatirkan, wa yuhdaru dan perkara-perkara yang ditakutinya. Kata demikianlah keterangan fi Syamsul Ma'arif yang ada di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Yakin ya? Kalau mau kemana-mana tuh baca dulu ayat kursi. Yakin. Kalaupun kita keluarnya pengen menunaikan hajat, maka hajat itu akan ditunaikan sama Allah. Kalau kita punya dosa, dosa kita dirontokin sama Allah. Kalau di dalam diri kita ada gangguan setan, maka gangguan setan itu akan dihilangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat untuk dampingin kita, jagain kita dari segala mara bahaya yang di Lauhil Mahfuz tulis tuh kita bakalan kecelakaan, tapi karena kita didahului dengan ayat kursi sebelum keluar, nggak jadi itu kecelakaan. Wa ahadin yang mestinya yang kita kena penyakit karena lantaran kita baca ayat kursi jadi nggak kena penyakit. Ya, kita dilindungi dari gangguan jin, kita dilindungi dari gangguan-gangguan manusia dan segala sesuatu yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Wa ruwiya dan diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa kharaja keluar siapa man min manzilihi dari rumahnya
Barang siapa yang keluar dari rumahnya wa qara'a dan membaca siapa man ayat al-kursi akan ayat kursi, ba'atha maka mengutus siapa Allah ilaihi kepada man sab'ina alfan minal malaikati 70.000 malaikat. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang keluar rumahnya kemudian dia baca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala utus 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Qara'a di sini enggak dimudawamahkan, enggak didawamkan, pokoknya baca aja. Baca ya, begitu keluar rumah ya, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Selesai, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa la yahzun. Ba'athallahu ilaihi sab'ina alfan minal malaikat. Allah utus 70.000 malaikat. Ngapain tuh malaikat diutus sama Allah? Yastaghfiruna, mereka semuanya memintakan ampun. Wa yad'una, dan mereka semuanya berdoa lahu buat orang yang dia mau keluar terlebih dahulu, didahuluin dengan membaca ayat kursi. Wa yad'una, dan mendoakan siapa malaikat lahu kepada orang yang sebelum keluar baca ayat kursi. Wa kadza, dan demikianlah keterangan. Wa kadza, dan demikianlah keterangan apa? Hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda alaihi salatu wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, man raja'a ila manzilihi. Nah sekarang gimana kalau keluar kalau kembali? Man raja'a, barang siapa yang kembali ila manzilihi, ke rumahnya, faqara ayat al-kursi, pergi pulang baca ayat kursi. Pergi pulang baca ayat kursi. Nah ini biasanya kita cuman ingetnya pada saat mau berangkat doang baca doa, pulang juga mestinya kita baca doa. Kita mau kemana-mana pelesiran, kita mau ziarah, berangkatnya kita baca doa. Entar dari tempat pelesiran pulang pun baca doa, mestinya begitu ya. Jangan timbang berangkatnya doang, begitu dari tempat pelesiran dari tempat rekreasi pulang juga kita baca doa. Man roja'a, man barang siapa roja'a kembali siapa man ila manzilihi, ke rumahnya, faqara'a, kemudian dia membaca ayat al-kursi akan ayat kursi, naza'a, maka mencopot siapa Allah al-faqra, kefakiran, naza'a, maka mencopot siapa Allah al-faqra, kemiskinan, min baini ainihi, yang ada di hadapannya. Jadi orang yang dia dari mana-mana begitu mau pulang ke rumahnya dia baca ayat kursi, maka Allah akan hilangkan kefakiran yang ada di dalam dirinya. Fal mudawimu, adapun orang yang mendawamkan ala ayatil kursi, atas membaca ayat kursi, ala ayatil kursi, atas orang yang membaca ayat kursi, yasiru, maka menjadi siapa orang itu, menjadi itu habiban, kekasih, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Adapun orang yang senantiasa mendawamkan untuk membaca ayat kursi, dia bakalan dijadikan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahrusu, menjaga siapa Allah, yahrusu, menjaga siapa Allahu akan orang itu, kama yahrusu, sebagaimana menjaga siapa Allah habibahu sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa mendawamkan baca ayat kursi, Allah akan memberikan penjagaan kepada dia sebagaimana Allah memberikan penjagaan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja, dan telah meriwayatkan siapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, fi Syu'bi, di dalam kitab Syu'bul Iman, fi Syu'bi, di dalam kitab Syu'bul Iman, wa Darimi, dan Imam Darimi, wa nahwihi, dan sepadane, wa nahwihi, dan semisalnya kitab Syu'bul Iman,
an Ka'ab bin radhiyallahu anhu, hadis yang diceritakan dari Ka'ab radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ka'ab, ma min fajrin, tidaklah fajar, yatlu'u yang muncul, illa nazala kecuali turun, siapa sab'una alfan minal malaikati 70.000 malaikat. Setiap kali munculnya fajar, setiap kali munculnya matahari, Allah subhanahu wa ta'ala utus 70.000 malaikat, hatta yahfuna, sehingga mengepung siapa malaikat, bil qabri syarif. Yahfuna itu berkumpul, hatta yahfuna, ngepung itu maksudnya berkumpul, hatta yahfuna, sehingga berkumpul siapa malaikat, berkumpul di mana tuh malaikat 70.000, bil qabri syarifi, di kuburan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk turun ke bumi. Sebelum mereka berpencar-pencar, mereka terlebih dahulu berkumpul di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadribuna, mereka ngepak-ngepak apa namanya? Bukan ngapak-ngapak apa namanya? Ngepek-ngepek apa? Kalau burung kan ngepak-ngepak gitu, apa? Ngepak-ngepak ya? Ya di situ terus ngepak-ngepak. Yadribuna ngapak-ngapak, yadribuna ngepak-ngepak apa? Siapa malaikat? Yadribuna, ya, ngepak-ngepak. Apa sih ya bahasa Indonesianya yang ngepak-ngepak jelek amat ya? Ngembak-ngembak-ngembak-ngembakan. Yadribuna ngembak-ngembakan. Jelek juga ya sih. Apa ya? Yang enak apa ya? Ngibas. Ya begitu udah paham tapi ya. Ya udah terserah dah apa kayak bahasanya. Pokoknya paham dah. Yadribuna, mbak-mbakan. Siapa malaikat tapi mbak-mbakan kurang pas juga ya. Sayap, kalau sayap apa sih? Kalau bahasa Indonesia apa sih? Mengibas ya. Ngibas ekor ya. Kalau sayap, pokoknya yadribuna, gitu aja dah ya. Yadribuna, begitu dah. Bi ajnihadihim, dengan sayap-sayapnya malaikat. Ya. Paham ya? Yadribuna, ngebak-ngepak. Mbak-mbakan. Bi ajnihadihim, dengan sayap-sayapnya malaikat. Wa yusalluna, dan mereka membaca sholawat. Tuh, malaikat aja membaca sholawat. Wa yusalluna, dan mereka membaca sholawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baru tahu ilmunya. Ternyata setiap pagi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada 70.000 malaikat. Mereka sebelum dipencar-pencar berkumpul terlebih dahulu, briefing di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil ngembak-ngembakin itu dia punya sayap. Kemudian mereka membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza amsau, sehingga apabila mereka sampai waktu sore hari, araju, mereka naik, wahabata, dan turun. Siapa mitluhum sepadane, semisalnya malaikat. Jadi berganti-gantian sip-sipan, malaikat pagi turun, malaikat malam naik, malaikat malam turun, malaikat pagi naik, begitu seterusnya. Setiap turun, yang turun itu 70.000 malaikat. Mereka pertama titik kumpulnya adalah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang baru tahu dan nih titik kumpul malaikat begitu sampai di bumi, di mana? Di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik malaikat yang menjaga pagi hari maupun malaikat yang menjaga sore dan malam hari. Fasana'u, kemudian mereka membuat mitla dzalika, yang semisal dengannya yang seperti apa? Seperti itu tadi malaikat yang pagi hari turun, misla dzalika, seperti yang semisalnya. Begitu malaikat yang malam turun, mereka juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat yang turun di waktu pagi. Duduk bersimpuh di makamnya Rasulullah sambil membaca salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza syaqqatil ardu, sampai datangnya hari kiamat. Hatta idza syaqqatil ardu, sampai hatanya hatta lil ghayah, hatta idza syaqqatil ardu, sampai bumi itu berpecah, sampai bumi itu pecah. Insyaqqat,
idzan syaqqatil ardu insyaqqat, ketika bumi itu pecah maka akan pecahlah semua yang akan pecah. Begitu tanah nanti kiamat itu kabarnya begitu, bumi itu tanah tuh bakalan pecah, ya pecah, orang-orang masuk ke dalamnya kemudian keuruk, begitu seterusnya. Hatta idzan syaqqatil ardu, ini adalah bahasa kiamat, sampai datangnya hari kiamat. Kapan kiamat? Ketika bumi atau tanah itu berpecah belah. Ketika tanah itu apa namanya? Kepugar itu apa? Kebelah. Hatta idzan syaqqatil ardu, sampai tuh tanah kebelah-belah. Kharaja, maka keluar fi sab'ina alfan minal malaikati, di 70.000 malaikat itu. Terus tuh malaikat silih berganti turun dan naik dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Kata demikianlah keterangan fi syarh syifa, yang ada di dalam kitab syarh syifa li Alil Qadir, yang dikarang oleh Syekh Alil Qadir.